Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada yang beragama selain Islam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sosialisasi budaya positif oleh saya. Perlu kenalan buatan ya mungkin ada yang buat teman ya. Perkenalkan, saya Himatul Karomah dari TK dan Mawani Banjar. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan membagi ilmu istilah gitu atau sharing kepada panjenengan semua. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi lebih ke belajar bersama, maten nggih. Materi kita di dalam budaya positif modul 1.4 itu adalah budaya positif. Apa itu budaya? Kalau menurut panjenengan semua, budaya itu apa sih? Budaya Terima kasih Bu Ina. Menurut saya budaya adalah sebuah kebiasaan yang ada di suatu wilayah. Misalkan kita tinggal di Indonesia, ada budaya dari bangsa Indonesia yang itu harus dilestarikan. Terima kasih. Ya, budaya itu sekilas nih nanti ada di sebelahnya. Kita ulas saja sebentar. Budaya positif adalah nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada awalnya saya juga belum ke modul 1.4 ini mengartikan budaya itu ya seperti kesenian, seperti itu lebih ke karya seni juga gitu. Jadi dengan itu, namun ternyata budaya positif di sini nanti adalah bentuk sebuah perilaku yang positif. Yang pertama saya pelajari waktu guru penggerak itu tidak langsung ke budaya positifnya. Jadi ada modul 1 itu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ternyata di dalam filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini mengulas tentang budaya-budaya yang akan kita terapkan dan kembangkan di sekolah, yang diharapkan semua itu akan membawa disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat dari diri anak untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini menuntun kodrat anak itu agar anak itu bahagia, di sekolah itu bahagia, serta kita menuntun anak itu sebagai memiliki agar mereka menuju ke menjadi manusia yang mempunyai karakter, tidak hanya
sekedar ilmu saja seperti itu. Pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang mengelola dan menuntun siswa untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi sesuai kodrat alamnya dan budaya positif agar dapat menjadi murid yang berprofil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Di sini diibaratkan seperti petani menuntun, menuntun seperti petani itu bagaimana ya? Ya diibaratkan seperti petani kan menanam dulu dari bawah, sehingga seperti kita menanam padi itu padinya semakin apa ya? Semakin tinggi, semakin tumbuh dan semakin merunduk. Diibaratkan seperti itu. Semakin kita berilmu, semakin kita menjadi tidak boleh sombong kayak gitu. Kita berkarakter, berperilaku yang positif. Dalam menyusun program budaya positif juga diperlukan kolaborasi dengan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani dalam melaksanakan budaya positif. Murid diajak membuat sesuatu kesepakatan yang berpihak pada murid. Hal ini merupakan implementasi dari Merdeka Belajar. Jadi nanti budaya positifnya itu tidak perlu pakai pemaksaan. Diharapkan anak-anak itu memiliki suatu kesadaran untuk melakukan sendiri. Lanjut ke modul titik 2. Di dalam modul titik 2 ini kami mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Di dalam menuntun murid, seorang pendidik harus mempunyai bekal, nilai-nilai yang dalam menjalankan perannya sebagai seorang pendidik, menuntun tumbuh kembangnya anak sesuai minat, bakat, serta kemampuannya yang berpusat pada murid. Guru juga perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Jadi bekalnya kita nanti dalam menuntun ya ini nilai dan peran guru penggerak ini. Nilai-nilai guru penggerak ini yang dimaksud adalah berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Berpihak pada murid itu gimana sih Bu berpihak pada murid itu? Biasanya ya awak dhewe kan mengajar ya wis gitu, materi sudah kita siapkan, tidak memandang kebutuhan murid gitu. Materinya sudah kita siapkan. Paling kalau biasanya gitu baca, menulis, berhitung. Begitukah ibu-ibu? Seperti saya? Biasanya ikut. Ternyata itu ada sebuah kekeliruan menurut ini nilai. Karena pendidikan berpihak pada murid itu diharapkan pembelajarannya itu menyenangkan, sesuai dengan minat dan bakat serta potensi anak itu dikembangkan. Jadi kita melihat bakatnya itu apa, dan itu mengapa di kurikulum Merdeka itu sekarang ada kegiatan ekstra kurikuler. Mungkin ini mengadopsi dari sini Bu, berpihak pada murid ini. Jadi ketika ekstra kurikuler itu diadakan, mau tidak mau kan sesuai minatnya. Nah, sesuai minatnya. Jadi diposkan sesuai dengan minatnya. Anak yang suka menari, di mana posnya. Kemudian anak yang pandai berhitung, mungkin di sekolahnya akan diadakan sebuah binaan sesuai dengan bakatnya. Kemudian mandiri, anak dilatih untuk mandiri, untuk mengurus dirinya sendiri. Mungkin hal-hal yang kecil dulu seperti di TK itu membereskan mainan,
membereskan makan, setelah makan, hal-hal yang ringan dulu. Karena kita memang tarafnya masih anak-anak kecil ya. Kemudian kolaboratif, itu diajak bekerja sama, inovatif, memiliki ide-ide yang baru, reflektif, cepat tanggap karena reflektif. Kemudian di sini peran guru pengajar. Peran kita sebagai guru yaitu mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Termasuk seperti ini kayak ngapunten, hari ini saya mengundang panjenengan untuk mengikuti sosialisasi ini. Dengan harapan kita belajar bersama ya. Bersyukur Bu, senang malah dapat ilmu baru lagi. Oke, kita lanjutkan yaitu modul 1.3 visi guru penggerak. Di dalam mewujudkan budaya positif perlu sebuah rancangan yang bisa dituangkan melalui visi sekolah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Baca. Apa itu? Apa itu pas baca? Pasti baru dengar Bu. Iya, baru dengar. Oke, nanti kita lanjutkan setelah ini. Pendekatan IA dipercaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah, visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada murid, kemerdekaan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar dan membentuk pelajar Pancasila. Jadi ketika kita membutuhkan visi, ternyata ada sebuah metode baru Bu untuk membuat visi. Ini saya juga baru tahu setelah mengikuti CGP ini. Inquiry apresiatif atau IA adalah sesuatu pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan positif. Prinsip IA bahwa setiap individu itu mempunyai kekuatan positif. Nah ini seger nih kalau lihat gambar. Saya kasih yang gambar yang seger aja biar nggak Saya ngantuk. membayangkan jus ini. Ada jus di sini. Ada kan itu jadi sebuah jus. Baca, apa itu pas baca ya? B-nya itu buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Baca. Kemudian kemarin waktu di demonstrasi nih, konseptual itu suruh membuat visi. Visi yang saya buat itu terwujudnya murid yang berakhlak santun, mandiri, kreatif, dan cinta tanah air. Dengan menggunakan pendekatan IA, kata perubahannya adalah meningkatkan sikap santun pada siswa TK Dharma Wangsa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, melalui kegiatan pembiasaan 5S: senyum, sapa, salam, salim, dan sopan. Kenapa saya mengangkat salam dan salim ini Bu? Karena kemarin kita 2 tahun itu COVID gitu. Tidak sepertinya salam dan salim itu kan mulai luntur ya, mulai hilang. Orang mau salim saja takut. Dan sekarang kan coronanya sudah meninggal. Itu kita berikan kesehatan semua. Nah ini salam dan salimnya saya angkat lagi supaya menjadi pembiasaan yang positif bagi anak, baik di sekolah maupun di rumah. Harapan saya seperti itu. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan agar murid memiliki sikap sopan santun? Tindakan mencari informasi terkait cara bersikap santun, mengajak warga sekolah, rekan guru, kepala
kepala sekolah dan wali murid untuk bertukar pikiran tentang sikap sopan santun. Jadi ketika kita buat pertanyaannya, siapa yang memiliki sikap sopan santun, kemudian tindakannya ya apa saja sih? Kita cari informasi dulu, cara bersikap santun, kemudian mengajak mungkin rekan sejawat, warga sekolah, kepala sekolah, dan wali murid untuk bertukar pikiran. Kira-kira apa saja sih sikap sopan santun yang perlu kita kembangkan? Ambil pelajaran. Pertanyaannya, sikap sopan santun apa saja yang sudah dilakukan murid? Aktivitas apa saja yang dapat membuat murid bersikap sopan santun? Tindakan kita mencatat sikap sopan santun apa saja yang sudah dilakukan oleh murid. Kemudian kita mencari referensi atau contoh sikap sopan santun melalui media sosial dan sumber lainnya. Ini bisa pakai melihat YouTube, bagaimana sikap sopan santun, salam dan salam baik kepada orang tua. Kita bisa tampilkan di waktu melihat film kepada anak-anak, maka gitu. Gali mimpi, ada gali mimpi ya Bu. Gali mimpi di sini. Kemarin waktu di awal-awal kami di modul 1.3 itu membuat sekolah impian Bu. Kon mimpi sekolah impian panjenengan itu sing pripun. Jadi kita itu kon mimpi. Kira-kira kalau Anda disuruh mimpi sekolah impian panjenengan sing piye Bu? Sekolah impian itu. Terima kasih waktunya. Kalau saya ditanya sekolah impian saya 5-10 tahun ke depan, saya impikan tuh sekolahnya yang sempurna. Ya, contohnya misalkan ya dari budaya sopan, budaya santunnya, dari keilmuannya, anak-anak harus dapat yang terbaik. Sebagaimana sikap gurunya kepada muridnya, dan terus juga yang terbaik. Demikian, terima kasih. Yang sempurna gitu. Itu di poin gali mimpi. Boleh kan bermimpi yang tinggi Bu ya? Boleh. Itu ada motivasi kita untuk mewujudkan sekolah-sekolah yang kita inginkan ya. Akan tetapi visi kita yang akan nanti lembaga satu dan lembaga yang lain mungkin tidak sama, tergantung dengan keadaan lembaga masing-masing. Ketika kita lihat lembaga itu sudah bagus, mungkin visinya mungkin lebih tinggi lagi ya, seperti tadi pengennya internasional gitu. Iya. Kemudian dijabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah awal apa saja yang dilakukan untuk penerapan sikap sopan santun? Berapa lama target untuk meningkatkan sikap sopan santun? Dan tindakannya adalah kita membuat daftar perilaku sikap sopan santun apa saja yang akan diterapkan dan membuat catatan besar target yang ingin dicapai. Nah, itu sekilas tentang IA atau budget tadi. Oh, masih satu, atur eksekusi. Jadi di sini gomnya langkah pertanyaannya adalah langkah awal apa saja yang akan dilakukan untuk penerapan sikap sopan santun, berapa lama targetnya, tindakannya adalah mengajak rekan guru dan kepala sekolah untuk menerapkan rencana ini, mengajak orang tua wali murid untuk memantau penerapan ini, menandakan narasumber dan dilaksanakan di awal semester. Jadi ini bisa dilakukan di awal semester atau kenaikan kelas mungkin, gantung situasi. Kemudian modul 1.4 yang mau kita belajar lebih dalam. Di dalam modul 1.4 yaitu budaya positif, ada nanti paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, restitusi, dan posisi kontrol. Perubahan paradigma belajar. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Apa sih itu paradigma baru? Dengan tentang belajar itu. Apa itu pembelajaran atau terkait pembelajaran? Menurut saya perubahan paradigma belajar itu anak-anak sekarang kan sudah mengerti teknologi. Mungkin ada perbedaan ya, kalau dulu anak-anak sudah mengerti belum mengerti tentang internet, sekarang sudah mengerti internet gitu. Sesuai perkembangan zaman. Ya. Terima kasih. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Biar tak ngantuk Bu, ini ada permainan. Bermain dulu yuk. Judulnya adalah Cobalah Buka. Ini tangannya digenggamkan, nanti judulnya Cobalah Buka. Saya bacakan ya. Nanti ada dua tokoh, sebagai A dan sebagai B. Tugas A adalah mengepalkan tangan, satu tangan ini. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kopal yang rapat, sudah sampai di sudah sampai dibuka. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira piye ya permainan ini? Ada satunya membujuk, satunya dikepalkan. Baik, siapa yang menjelaskan? Kita coba ngomong. Saya menjadi saya dulu ya. Saya jadi A dulu yang memegang. Ya, saya yang bujuk. Bu Iva, saya yang bujuk ya. Dimulai sekarang Bu. Ya sudah mulai. Boleh. Oke. Aku punya sesuatu. Bu, aku pengen loh. Cobalah dibuka. Aku pengen lihat ini. Ini isinya apa? Ada deh. Nggak tahu kamu. Kita kan teman toh. Ayolah buka. Aku pengen lihat ini. Katanya kita teman ini. Ayo kita buka. Kenapa? Kita punya saya. Hei. Ini katanya teman kok gitu sih? Ayolah buka. Nanti saya punyanya apa kalau Buka sekarang. tidak? Aku mau sekarang ini dibuka. Aku ingin lihat isinya. Kalau kamu nggak buka, kamu berarti bukan temanku. Nggak mau, ini punya saya kok. Ayolah, Nggak, aku ingin lihat. nggak boleh. Ini punya saya. Cepetan. Nanti tak kasih sesuatu. Aku punya rahasia tapi ayo dibuka. Gimana ya, dibuka enggak ya? Tapi apa? Kamu kan ini rahasiamu. Aku juga
punya sesuatu yang rahasia. Kalau ini kamu buka, nanti tak kasih ganti. Ayo dibuka. Coba sekarang dibuka cepat. Dibuka enggak ya? Enggak usah. Ah kamu. Enggak berhasil ya. Mungkin kurang ancamannya kurang. Kurang kejam. Apakah Bu Diana tadi mau membuka tangannya? Tidak. Apa sih alasannya kok selalu kok tadi sudah dibujuk, sudah diintimidasi, sudah diiming-imingi, tetap aja tadi tak lihat tetap gini, tetap digerak. Apa sih ya sahabat? Hanya ya tujuan. Iya, saya tadi tidak mau membuka kepalan tangan saya karena ini ada sesuatu yang sangat penting bagi saya. Nanti kalau Dinta sama Bu Iva, saya tidak punya lagi. Ya. Berarti tetap mempertahankan apa yang menjadi dipunyai tadi, sesuatu yang berharga. Siapa yang memegang posisi kontrol atau kendali? Berarti siapa nih? Kalau tetap nggak mau, Yang mengepalkan tangan. yang mengepalkan. Yang membuka loh. Yang itu kan yang memegang kendali, ya berarti yang sampai tetap gini. Iya. Bukan yang suruh membuka. Kendali kan ada di diri kita. Berarti memang yang Tidak saya buka. enggak. Berarti kan sama yang ambil. Iya. Ini ada tokoh William Greiser meluruskan 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Bisakah guru itu mengontrol murid? Belum tentu. Berarti bisa iya, bisa Tidak bisa. saya bisa tidak. Karena ada murid yang sulit. Sulit ya. Memang karena karakternya juga Iya. berbeda. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ada suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Jadi penguatan positif ini termasuk kontrol ya, bujukan-bujukan tadi. Iya. Termasuk tadi ibu guru yang membujuk ya. Jadi dia punya kontrol. Iya, kalau menurut saya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat itu ya kontrol, tapi tidak efektif dan bermanfaat dalam jangka panjang menurut saya. Bukan dampak. Iya, dampaknya tidak panjang, hanya dalam waktu beberapa. Iya. Saja langsung ya. Iya, pada saat itu. Nanti kalau sudah tidak diberi bujukan atau penguatan positif, kadang anaknya beler gitu ya, maksudnya membangkang, tidak mau mengerjakan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Pripun pilih bunyi kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Contohnya pripun ini. Apa langsung anak itu waktu dimarahi langsung kan nggak bersalah. Jadi anak itu merasa rendah diri langsung gitu. Jadi ketika dia berbuat kesalahan, ditegur langsung kan gitu. Jadi mentalnya itu bisa langsung down kan. Atau enggak itu
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memiliki karakter. Ini apa enggak yang itu loh. Misalkan kita bilangnya, itu kadang kan pernah terjadi ya, ayolah, apa kamu enggak kasihan sih sama ibu guru? Apa enggak kasihan sama mamamu? Misalkan contoh, kalau anak kecil kan kadang kalau lari keluar kelas itu kan tidak pakai sepatu, sehingga kaos kakinya sangat kotor. Lalu bu gurunya mengatakan, apa kamu tidak kasihan sama mamamu yang nyuci setiap hari kalau kamu selalu berkotor-kotoran? Apa mungkin seperti itu? Jadi ketika dia diungkapkan kesalahannya tadi seperti sepatu tadi, dia langsung merasa bersalah mungkin. Iya, karena timbul dari ya intinya kan dia nurut sama gurunya, tapi ada muncul perasaan bersalah. Terima kasih Bu. Saya malah punya pemikiran seperti ini. Dikritik misalkan anaknya itu tidak bisa, misalkan mengerjakan tugas dan tidak bisa, terus dikritik oleh gurunya karena beberapa kali kamu itu loh sudah diajarkan beberapa kali kok tetap saja tidak bisa mengerjakan. Kamu itu bagaimana? Seperti itu mungkin menurut kita itu anak biar gimana ya, punya rasa jerah terus punya semangat belajarnya lagi. Ternyata bagi anak tidak, mungkin bisa jadi kenapa tuh saya kok mesti salah terus, kenapa saya kok seperti ini, akhirnya punya pemikiran orang yang selalu gagal terus gitu. Mungkin bisa seperti itu. merasa kesal atau dia Tapi langsung. tidak membuat anak semangat. Ya Allah. Kita lanjut. Itu gambaran tadi ya, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apa kita memang berhak Bu untuk memaksa anak-anak itu? Kadang-kadang Iya, sepertinya kan kita gurunya gitu ya. Jadi merasa punya hak, anak itu harus manut sama gurunya, seperti itu. Kadang-kadang ya seperti itu. Kita memaksakan kehendak pada anak. Disiplin positif. Apa sih disiplin itu menurut panjenengan sebelum kita ulas lebih dalam? Disiplin itu apa? Secara umum yang saya tahu itu disiplin ini identik dengan peraturan, dengan hukuman, seperti itu. Iya, benar nggak? Oh ya, memang saya juga seperti itu aja seperti hukuman katanya. Mana kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? sesuatu yang memaksa, sesuatu yang memaksa. Setahu saya disiplin itu sesuatu yang memaksa gitu nih, memaksa harus dilakukan. Memaksa dan dipaksa untuk dilakukan akhirnya. Mau tidak mau kita memang ketika di sekolah itu sudah ada misalkan tata tertib itu, mau tidak mau kita harus melakukan. Apakah itu juga bentuk disiplin? Iya. Bagian Iya, bisa Disiplin kan jadi. mentaati peraturan. Iya, jadi itu termasuk disiplin ya? Iya, menurut saya ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi ya. Betul kan? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi ya mau nggak mau aturan itu, suka nggak suka kita lakukan. Seperti datang tepat waktu. Sebenarnya kalau suka sih ya enggak kalau menurut kita, tapi kalau
dari semua anak itu, terus kalau tidak ada peraturan misalkan datang tepat waktu, itu bagaimana ya sekolahnya? Itu anaknya ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Coba ibu-ibu bayangkan, Sesuka hati. ya semeraut mungkin nanti sekolahnya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebuah tata tertib tadi akan didapatkan suatu kepatuhan karena dijalankan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, walaupun itu tidak nyaman, namun tetap dilakukan sama anak. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi benar-benar dilakukan dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal di sini adalah nilai-nilai positif yang disepakati bersama, yang terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di dalam nilai-nilai kebajikan ini, yang baru-baru ini sudah terangkum Bu ya, di kurikulum Merdeka. Sudah dipaket sama pemerintah. Mungkin ya awalnya dari modul-modul ini ya, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kemudian disimpulkan menjadi sesuatu yang akan kita terapkan bagaimana. Nilai kebajikan yang dimaksud itu yang sudah dipaketkan dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, sudah pernah dengar ya kalau profil pelajar Pancasila? Pernah tapi tidak hafal. Tidak hafal, oke, kita ingatkan kembali. Nah, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Supaya lebih mengingatnya mudah, Bu. Kemarin saya waktu di Lokakarya itu ada sebuah lagu tentang profil pelajar Pancasila ini. Nah, dilakukan sesuai lagunya Becak itu loh, Bu. Saya contohkan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sama-sama ya. Lagunya Becak-Becak. Sampai juga semangat lagunya anak-anak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita tanyakan udah lebih dihafal dan diingat. Diulangi Bu, diulangi. Saya pengen lagi. Oh, pengen lagi. Karena saya sendiri kadang lupa poin-poinnya apa. Dia Malah jadi saya yang nyanyi bersama-sama gitu. Saya tidak bisa nyanyi tapi mencoba untuk bisa nyanyi. kita belajar dari kita Ya, semua. iya. Jangan ketawa Ibu. Sama-sama belajar. Wah,
Nggak bisa nyanyi, pegang mic sekalian keter tambah ini. Ayo mencoba ya bersama-sama sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, ternyata bisa. Alhamdulillah. Syahini. Rekaman ini. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana sih memang hukuman itu ya tidak nyaman ya Bu ya. Kalau kita dijatuhi hukuman itu perasaannya bagaimana ya? Tidak senang, jengkel, takut, terus apa lagi ya? Merasa bersalah. Nah, itu merasa bersalah. Sedangkan mereka itu sebenarnya memang kenapa melakukan itu kan ada alasannya biasanya. Tidak syukur mereka mau dijatuhi hukuman. Makanya ada ya anak yang mau dijatuhi hukuman kan tidak ada. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, tidak dari dalam diri sendiri. Mendapatkan imbalan dan penghargaan. Pernahkah Anda memberikan penghargaan kepada murid-murid kita? Pernah. Berupa apa gitu? Uang 2000. Permen. Pernah berupa bintang, kadang jajan. Nah, itu yang pernah saya lakukan. Mungkin ada lagi selain bintang dan jajan? Pujian, dipuji. Dilem. Biar senangnya dilem. Coklat mungkin? Ada yang menang? Tapi yang mahal ya? Bagaimana Ibu? Apakah imbalan dan penghargaan ini ketika kita berikan secara terus-menerus itu akan menimbulkan apa ya? Tergantung ya. Nagih. Ditagih minum permen atau coklat gitu Ibu. Kalau anak kecil sampai dapat bajunya gurunya juga ya minta lagi buku, minta permen. Ya, anaknya nagih. Ketika dia mau melakukan tapi harus ada imbalannya. Nah, ini yang tidak enak di gurunya ya. Masa setiap hari beli permen banyak gitu. Satu kelas saya minta semua gimana Bu? Bingung, coklatnya nggak cukup ini. Nah, itu yang motivasi ini masih bersifat eksternal. Untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi mungkin mereka menghargai dirinya sendiri ini, melakukan ini tanpa memikirkan imbalan ya. Jadi benar-benar dilakukan sesuai dengan dirinya, minatnya sendiri, bukan karena pengaruh iming-iming atau lainnya. Bagaimana kalau ketika kita memberikan hukuman pada anak tadi? Apakah ada dampak-dampak juga, Bu? Ini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Apakah panjangnya itu memberikan hukuman itu direncanakan apa spontan? Spontan. Dan tiba-tiba ini. Biasanya karena emosi. Oh iya, juga sama anaknya langsung dihukum gini. Ketika anak terlambat langsung disuruh lari-lari kan? Ya kadang dimarahi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun verbal dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Iya Bu, kok kata-kata? Bisa diapakan sih sama gurunya kalau bukan fisik? Ya kata-kata Kenapa ya? dibully Bu biasanya. Dibully, diolok-olok kan? Ya. Aduh, kasihan gitu. Kadang nggak terasa gitu. Oh, nggak kerasa gurunya, refleks nih. Oh iya, karena lihat anak-anak tadi misalkan terlambat, terus sudah mulai semua, tiba-tiba baru datang. Tapi kan mengganggu, jengkel kan. jengkel. Terus diulangi terus itu nggak pertama kali, sering ya. Mungkin ketika anak itu sudah sering baru gurunya agak-agak jengkel, sudah diperingatkan berkali-kali tapi tetap dilakukan. Akhirnya hukumannya agak-agak sedikit keras. Ini ada tokoh Al-Fikun mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan bahwa beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Kenapa penghargaan itu dikatakan di sini menghukum? Apa itu? Apa sih makna dari tokoh Al-Fikun ini dengan pendapatnya ini? Penghargaan sama seperti menghukum anak. Jadi dipuji-puji, ternyata itu menjatuhkan ya. Diberi imbalan, penghargaan tadi, ternyata di sini sama seperti menghukum dia. Tidak terasa. Maksudnya tidak membuat berkembang anak gitu loh. Oh iya, tidak membuat berkembang anak. Jadi jual gitu. anak jadi jual. Oke, pripun iki? Kita sharing bersama. Penghargaan sesungguhnya mengumpulkan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum. Apa tadi dipuji itu tadi ya, mendapat imbalan tadi. Iya. Karena jangka pendek. Iya, menimbulkan jangka panjang dan jangka pendek. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Karena seringnya penghargaan tadi, seringnya kita diberi permen, seringnya kita diberi imbalan, iming-iming. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu, katanya tadi nakir, nakir guru, ibu di permen ibu, aku mau
penghargaan itu tapi aku minta permen. Gitu. Nah ini menimbulkan jangka panjang dan pendek. Penghargaan itu tidak efektif hanya jika Anda melakukan hal ini. Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan jika saya mengharapkan sesuatu. Penghargaan ini memang tidak efektif untuk membuat anak melakukan disiplin positif ya. Jadi tergantung tadi loh. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Iri ini mungkin dari teman-temannya ya. Teman-temannya ketika dia dipuji, ketika karyanya mungkin bagus, dipuji gurunya, kemudian diberikan hadiah. Kemudian bagaimana dengan anak-anak yang lain yang mungkin karyanya biasa, tidak mendapatkan pujian atau hadiah? Mereka perasaannya gimana ya? Kalau dipuji, ya biasanya senang Bu ya kalau dipuji ya. Iya. Tapi ya itu tadi, kalau terus-terusan dipuji, dia menjadi tidak introspeksi diri. Kadang kita kan memujinya hanya untuk memberi dorongan, nah seperti itu. Tapi di anaknya malah misalkan tidak ada dorongannya itu dari luar, dari tidak dari dirinya sendiri. Ya. Bisa stuck nanti anaknya tidak maju-maju kalau tidak ada pujian lagi. Lalu menimbulkan keirian ya. Dari teman-teman. Bu aku kok gak diberikan teman koyok. Ya. Penghargaan mengurangi ketepatan. Mungkin memang tidak tepat. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dunia berkualitas adalah tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita, tempat menyimpan semua gambaran representasi dari semua keinginan kita, berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita, dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kita kebutuhan dasarnya ini tercukupi atau terpenuhi, mungkin hidup kita memang akan lengkap nih, bahagia. Kebutuhan dasar manusia tersebut adalah yang pertama adalah bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Kebutuhan dasar ini ketika ini lengkap ada di kita, bagaimana kehidupan kita kira-kira? Wow, bagaimana gambaran kita ketika kebutuhan dasar ini terpenuhi semua? Kalau kebutuhan dasar terpenuhi semua, otomatis orang akan merasa bahagia, merasa senang, merasa nyaman dengan kehidupannya. Tapi kan sulit itu. Kalau kebutuhan bertahan hidup seperti ini, contohnya kayak makan minum itu ya Bu ya, maksudnya ya. Itu kayaknya sudah sehari-hari kita melakukan itu. Saya kok membayangkan yang di kebutuhan penguasaan ini yang bagaimana tuh? Saya kok masih bingung ya dengan maksudnya di penguasaan ini. Mungkin Bu Hima menjelaskan di penguasaan ini yang maksudnya bagaimana? Penguasaan termasuk kekuasaan. Kekuasaan kita mungkin Tuhan yang bagaimana? Ingin mengatur itu kan maksudnya mengatur orang lain. Mungkin kita ini berkaitan dengan kekuasaan atau jabatan gitu. Ketika kebutuhan dasarnya itu jenengan pangkatnya tinggi, jabatannya di atas, ingin mungkin mengatur orang lain. iya, mengatur orang lain. Kan bisa kan kalau jabatan tinggi itu bisa membuat aturan. Ingin menjadi pemimpin, Ingin menjadi pemimpin. kelas itu ya. Nah, kalau lengkap kan sudah bisa bertahan hidup, punya cinta, punya bisa bebas kemana-mana, hidupnya senang ya, semangat, sudah ada pangkatnya juga tinggi. Saya kan ketika kita
melihat semua itu, wow, ini kehidupannya sempurna sekali. Ketika ada yang salah satunya tidak kita dapatkan, bagaimana ya ibu-ibu? Misalkan kita tidak mendapatkan cinta. Ketika anak-anak itu tidak mendapatkan cinta, bagaimana ibu-ibu? Misalkan itu loh, kan ada anak yang dari keluarga broken home, itu berarti kan dia tidak mendapatkan salah satu kebutuhan dasar ini. Ketika anak broken home itu biasanya anak-anak itu cenderung, yang saya lihat gitu, pengalaman itu cenderung pendiam, tertutup, kadang malah mengakal. Ini pelampiasan ibu itu, sebagai bentuk pelampiasan dia karena tidak ada cinta dan kasih sayang tadi, kurang lengkap kehidupan. Yang ini yang terbaru, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau peraturan kelas yang telah disepakati. Jadi beda ya dengan tata tertib, beda. Dan diyakini serta telah dijelaskan konsekuensi yang diterima jika kesepakatan tersebut dilanggar. Keyakinan kelas dibentuk untuk menciptakan disiplin positif dari siswa sehingga siswa mempunyai kesadaran penuh tanpa paksaan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah diyakini dengan penuh tanggung jawab. Jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka perlu ada komunikasi yang baik antara guru dan siswa dan mengatasi dengan cara metode segitiga restitusi. Sudah tahu atau belum Bu, keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas yang bagaimana toh? Kelas ya Bu? Apa itu? Kesepakatan kelas. Iya, kesepakatan. Ini keyakinan kelas sama kesepakatan kelas itu Bu. Jadi dibuat bersama-sama anak. Kita tukar pendapat dulu, kemudian dimunculkan satu-satu, dan kita saring menjadi sesuatu yang disepakati yang akan kita jalankan. Ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat lebih abstrak daripada peraturan, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. 3. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif, diharapkan dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi menyampaikan pendapatnya. Bisa ditinjau kembali atau tidak bersifat mutlak, jadi bisa diganti. Nah, ini keyakinan kelas. Contoh sekilas saja waktu saya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Ya, kita kan di lingkungan TK gitu, kadang-kadang mau bercurah pendapat itu ya bingung, karena anak-anak kecil itu kadang kalau ditanya ya ada yang diam, ada yang memang belum bisa mengutarakan berpendapat, belum bisa lah diskusi. Namun kita pancing ya agar anak itu mampu mengutarakan pendapatnya. Ya bagaimana, mungkin bisa dengan gambar atau dengan metode film atau bagaimana agar anak itu mempunyai, mengeluarkan ide dan imajinasinya. Keyakinan kelas yang pertama, membuat keyakinan kelas itu mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat tadi. 2. Mencatat semua usul di papan tulis atau kertas. Jika ada kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, bisa ditinjau ulang. Jika terlalu banyak, bisa dikurangi. Jika sudah disepakati bersama, bubuhkan tanda tangan atau cap jari anak-anak itu. Pajang keyakinan kelas agar mudah dilihat dan diingat. Ibu-ibu, ternyata setelah saya membuat keyakinan kelas ini, saya mempunyai siswa yang aktif Bu. Kebetulan anak itu sebelum membuat keyakinan kelas itu senangnya keluar kelas terus Bu. Itu senang ini loh, pokoknya nggak bisa disiling gitu. Jadi saya itu bingung harus mengatasi bagaimana ketika saya sudah pegang, saya tunggu seperti ini terus ini ya dia di sini Bu. Tetapi kalau saya jalan sedikit itu anaknya sudah udah. Nah kalau saya tunggu terus, saya juga kasihan sama yang lain. Nah ketika saya sudah membuat kesepakatan kelas bersama anak
anak tadi ternyata itu sangat-sangat bermanfaat, Bu. Sangat-sangat mengurangi dia keluar kelas dengan istilahnya dengan seenaknya tadi. Dia itu saya ingatkan, ayo Yaki, apa keyakinan kelas kita tadi? Kamu sudah keluar kelas berapa kali hari ini? Kayak gitu, Bu. Ketika dia mau keluar kelas tak bilang gitu loh, langsung kembali nggak jadi keluar. Jadi keyakinan kelas ini memang benar-benar mempunyai hal-hal positif yang bisa dilakukan siswa untuk melakukan disiplin positif. Benar-benar ini mengurangi anak seperti anak yang aktif tadi. Mungkin ini perlu dicoba ya, ibu-ibu. Nanti di kelasnya membuat keyakinan kelas ya. Insya Allah. Insya Allah. Harus ya. Siap. Coba. Iya, berusaha. Yang segitiga restitusi. Apa sih restitusi itu? Enak keyakinan kelas, enak restitusi, apa itu restitusi? Oh, apa itu? Mungkin ada yang mau berpendapat restitusi itu apa? Belum tahu. Sama sekali. Oke, kita belajar bersama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini ada contoh restitusi, Bu. Ketika kita tadi sudah membuat keyakinan kelas nih, ada anak yang melanggar keyakinan kelasnya kan tidak boleh makan jajan, namanya anak-anak nih. Kita buat yang sesuai keyakinan kelasnya, yang sesuai dengan anak-anak, versi anak-anak yang sering dilakukan anak-anak. Aurora terlihat makan jajan waktu kegiatan belajar berlangsung. Jadi kita restitusi. Iya tuh restitusi. Yang pertama langkah-langkahnya tadi menstabilkan identitas, menanyakan kesalahannya, mengapa melakukan itu, berbincang-bincang tentang kesalahannya tadi, validasi tindakan yang salah, mengapa melakukan hal itu, menanyakan keyakinan, mengingatkan keyakinan kelas, dan menanyakan bagaimana agar tidak mengulangi lagi. Jadi segitiga restitusi ini adalah metode yang mampu membuat anak itu menemukan solusi, ide untuk memperbaiki kesalahan. Iya toh, aku ki gak makan jajan waktu kegiatan belajar berlangsung. Anak itu bisa mengungkapkan pendapatnya sendiri. Dia TKP tapi sudah, mungkin kalau TKA masih kita banyak ya. Kebetulan anak ini TKB, dia itu langsung begini jawabannya, Bu. Mbak Aurora kenapa tadi melakukan makan tadi, apa yang harus dilakukan agar tidak diulangi? Dia menjawab dulu, jajannya mau tak simpan, Bu. Jajannya tak simpan dulu, saya makan waktu istirahat. Jadi memang benar-benar mau berubah ke hal yang positif dengan sendirinya tanpa kita paksa. Setelah restitusi, Bu, ada posisi kontrol. Dalam hal ini kita diharapkan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer, karena lebih bijak dalam menuntun anak dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi kontrol di sini ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga menjadi teman, keempat menjadi pemantau, kelima menjadi manajer. Ketika menjadi penghukum, anak setelah melakukan kesalahan, ya harus dihukum atau berarti
tidak nyaman, tidak memberikan kenyamanan pada anak. Kemudian membuat rasa bersalah. Contohnya merasa bersalah, ya Pak. Membuat anak merasa bersalah. Apa kayak gini? Kenapa sih kamu melakukan hal itu? Nanti saya itu dimarahin pas sekolah. Kenapa gitu? Jadi anaknya langsung ada perasaan salah nonton. Menjadi teman. Ketika kita menjadi teman kepada anak itu bagaimana ya? Yes, pokoknya anak dipijak kencang-kencang kan, tanpa ada apa jarak kan? Iya. Oh iya, menjadi teman koyok koncone. Kita berarti seperti temannya dan itu belum ke arah menemukan solusi atas permasalahan. Kemudian menjadi pemantau. Kata pemantau itu identik dengan memantau, melihat berarti ya. Apa hanya melihat saja? Menurut ibu-ibu bagaimana menjadi pemantau? Memantau itu seperti mungkin gurunya itu hanya melihat peraturan-peraturan. Jadi kelakuan anak tadi, kesalahannya dicocokkan dengan peraturan-peraturan. Hanya seperti itu. Jadi belum belum melihat alasannya kenapa anak itu melakukan itu, belum dilihat. Apalagi untuk mencari solusi belum ada. Kita pantau saja ya, kita dari kata pemantau itu sudah kita simpulkan bahwa pemantau itu hanya melihat saja. Manajer, nah ini yang paling lengkap. Manajer itu sudah mencakup menjadi teman, menjadi pemantau, juga manajer itu sendiri. Jadi benar-benar lengkap dan komplit, mampu menuntun anak menemukan solusi atas permasalahannya, dan diharapkan kita itu menjadi posisinya menjadi manajer. Dari motivasi tadi, perilaku kontrol negatif itu yang penghukum dan membuat orang merasa bersalah, itu membuat identitas yang gagal. Kemudian motivasi intrinsiknya, identitas keberhasilan yang sukses, yaitu ketika kita menjadi perilaku posisi kontrol, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin sebelum saya tutup Bu, sudah selesai. Ada mungkin tanggapan atau mungkin pertanyaan dari ibu-ibu, pas atau bablas? Terima kasih, saya mau bertanya, keyakinan kelas itu ada masa berlakunya atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya keyakinan kelas itu bisa kok ditambah atau bisa dirubah. Mungkin waktu kenaikan semester kita buat keyakinan kelas lagi dengan anak-anak. Jadi mungkin keyakinan kelas yang terdahulu karena sudah kita jalankan, anak-anak sudah tahu, mungkin kita bisa tambah lagi. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain Bu? Pas nih. Terima kasih. Harapan saya setelah sosialisasi budaya positif ini, semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat, dan tentunya saya mengharapkan keyakinan kelas dan restitusi benar-benar diterapkan untuk menciptakan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke. Terima kasih atas waktunya Ibu-ibu sudah mendengarkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.